Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita kualat Gunung Pulau Sari, hati-hati kalau di gunung 48 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Bobby masih membopong merah. Senapan diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari keluar dari gunung itu. Dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyandarkan keponakannya itu di bawah pohon besar. Mira. Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak mengantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa bicara apapun. "Sini om, bantu." Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuannya dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu berharap ada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang ke mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki gunung Pulau Sari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha berapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di gunung Pulau Sari. Suha bersama 3 orang santri mendekati gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama lagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu ia mendengar wanita yang berteriak minta tolong.
Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci, membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Pulosari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita. Oke ya, itu tadi cerita dari kualat Gunung Pulosari. Hati-hati kalau di gunung 48 ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen.